Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan ini meskipun kalian hanya bisa mendengar suara ibu, tetapi mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada beberapa materi pokok atau kompetensi dasar yang harus ibu sampaikan di semester ganjil di kelas 12 ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu kalian harus membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Juga tentang hadis berpikir kritis dan demokratis. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang kedua juga taat pada perintah Allah, yaitu yang terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir, berperilaku jujur, bertanggung jawab, juga adil sesuai dengan beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat yaitu meyakini adanya qada dan qadar. Nah, dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di semester ganjil. Nah, kemudian di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai orang yang beriman, kita hendaknya harus mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung, juga bisa merefleksikannya ke dalam sikap tindakan yang positif di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu bunyi Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Nanti kalian bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Kemudian terjemahan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bisa kalian baca. Selanjutnya, nah ini tentang penggalan ayat atau juga bisa disebut dengan bisa juga disebut dengan makna kata mufrodat. Bisa dikatakan inna, sesungguhnya, fi khalqi. Nah, itu bisa kalian dilihat
nanti. Tajwidnya nanti bisa kalian dipelajari tentang tajwid ayat 190 sampai 91. Nah, selain tajwid juga ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul itu apa? Tentang asal muasalnya diturunkannya Quran surat apa tadi? Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Nah, ini tentang asbabun nuzulnya. Artinya juga kita harus bisa berpikir kritis bagi kita. Nah, ciri-ciri ulul albab bisa kalian dilihat di gambar berikut ini. Nah, segelintir tentang ulul albab di abad modern. Nah, ini tokoh-tokoh yang harus kalian ketahui. Nah, selain itu juga kalian harus bisa latihan menggali ilmu pengetahuan tentang ayat Al-Quran. Nah, ini ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 191. Lihat, ada tentang ketika kita atau manusia mendaki dan berada di ketinggian, maka makin tinggi makin sulit baginya untuk bernapas. Nah, kita juga tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, makin tinggi kelas kita mungkin kalian bisa makin sulit untuk belajar. Nah, juga ada di sini, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, begitulah Allah menimpakan siksa kepada manusia. Ini kutipan ayat Quran surat Al-An'am ayat 125. Juga ada selain Quran surat Al-Imran juga terkait di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Katanya, kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan, bahkan atom juga berpasangan, positif dan negatif. Nah, di dalam Al-Quran juga ada di dalam berpikir kritis juga terdapat kekuatan-kekuatan yang menarik. Nah, berbagai macam, jadi dikaitkan juga dengan mapel kimia. Nah, bisa dengan mapel kimia. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa berkenan. Nanti untuk tugasnya kalian tulis Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 beserta artinya, isi kandungan, dan yang terakhir tajwidnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.